Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, berbagai kejadian menarik terjadi ke Bitcoin selama 24 jam terakhir. Dan kita juga melihat itu tercermin dari price action Bitcoin yang mengalami pergerakan yang lumayan volatile meskipun kemarin kita berada di hari Minggu. Ada range pergerakan beberapa ribu dolar hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja. Nah, apa yang sedang terjadi sebenarnya di belakang layar, kita bakalan bahas itu di video hari ini, dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Kita juga bakalan bahas itu, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,72 triliun dolar, atau turun sekitar 1,03%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Yang menjadi top performer hari ini adalah BNB, kenaikannya 1,27% ke 621,78 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kalian ngikutin akun Twitter saya atau akun X saya, harusnya kalian sudah melihat juga apa yang saya post tadi malam. Dan ini adalah kehebohan yang terjadi selama 24 jam terakhir, teman-teman. Yaitu adalah orang-orang pada membahas satu whales di Hyperliquid yang membuka posisi yang sangat besar di Bitcoin. Dan posisinya itu short, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan, awalnya dia itu nge-short kurang lebih 365 juta dolar. Atau dia nge-short kurang lebih 4.422 Bitcoin. Di harga entry 84.000, teman-teman. Oke? Dan kalau kalian perhatikan, angka likuidasinya itu di 85.592. Jadi, itu adalah sesuatu yang sangat gila, teman-teman. Dia buka posisi segede itu, dengan jarak likuidasinya dari entry, itu cuman kurang lebih 1.000-an dolar. Bayangkan, seberani apa dia? Makanya saya sampaikan, apakah ini memang whales yang lagi gila, atau dia insider yang punya info yang kita tidak punya. Ya kan? Hanya dua aja opsinya nih. Karena nggak mungkin orang yang waras buka posisi segede itu, kemudian likuidasinya hanya berjarak 1.000-an dolar, dan kalau misalnya sampai liquid, itu ada belasan juta dolar yang dia hilang. Tetapi tidak sampai di situ, teman-teman, kehebohannya. Ketika harga Bitcoin start untuk mendapatkan sedikit rebound, dia bukannya ketakutan, tetapi menambahkan modal lagi. Dan kemudian dia tambahkan posisi shortnya. Dari yang awalnya 300-an juta dolar menjadi 414 juta dolar. Oke, 414 juta dolar ditambah Ethereum yang di short juga 40.800.000 dolar. Dan keduanya kalian bisa melihat likuidasinya itu dekat-dekat semua. Bayangkan. Nah, menurut kalian nih, apa alasannya dia nge-short nih? Apakah dia whales yang lagi gila, atau dia insider? Nah, bagi teman-teman yang mau dapat info-info terbaru seperti ini, pastikan kalian sudah follow Twitter saya ya. Jadi, di sana kita juga bakalan sharing-sharing, setup-setup, info-info terbaru. Karena lebih cepat kan saya langsung post di sana, teman-teman. Daripada buat video, itu kan perlu proses gitu. Nah, lanjut. Tidak sampai di situ, teman-teman. Kehebohan semalam itu tidak hanya soal short yang dilakukan oleh whales dari Hyperliquid ini, tetapi dicoba counter oleh para whales yang lain juga. Contohnya nih, si CBB atau Bera Era. Dia mengatakan, if you're willing to hunt this dude with size, drop a DM. Setting up a team right now and already got good size. Jadi mereka mau mencoba, teman-teman, untuk nge-liquid whales dari Hyperliquid yang tadi, yang punya titik likuidasi di kurang lebih 86.000 dolar. Jaraknya kan nggak jauh banget ya. Kalau misalnya ada segerombolan whales yang kemudian menekan tombol buy di Bitcoin secara sekaligus, itu bisa tiba-tiba nge-liquid whale-nya Hyperliquid yang tadi. Makanya kalian melihat ada tiba-tiba spike yang cukup tinggi semalam di Bitcoin, kurang lebih sampai ke 85.000, dan kemudian tiba-tiba drop lagi. Jadi semalam itu terjadi pertarungan antara para whales gitu ya. Antara whales Hyperliquid yang saya rasa juga pasti punya uang yang tidak kalah banyak versus
whales lainnya yang mencoba untuk nge-liquid whale dari hyperliquid tersebut. Sehingga kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup zigzag semalam. Sempat naik ke kurang lebih 85.000, kemudian dibanting lagi 81, sekarang rebound lagi 83. Jadi, kejadian yang sangat menarik terjadi selama 24 jam terakhir, teman-teman. Dan saya rasa untuk volatility di Bitcoin itu masih belum akan berakhir. Bukan hanya karena kita melihat ada pertarungan dari whales tersebut, tetapi juga kita tahu di minggu ini akan ada FOMC. Terlebih ada economic projections, dan juga Kakek Powell akan start untuk memberikan speech. Semua itu tentunya juga berpotensi untuk menghasilkan volatility. Nah, di sisi yang lain, teman-teman, tentunya berita negatif itu datang dari spot Bitcoin ETF yang kalau kalian lihat ya, sejak tahun 2025 ini, telah menjual kurang lebih 7.400 Bitcoin year to date. Non-stop selling last 6 weeks. Jadi kurang lebih ya sudah 6 minggu ya. Kita melihat cenderung spot Bitcoin ETF itu mendapatkan outflow lebih konsisten daripada inflow. Nah, ini juga sebenarnya salah satu alasan teman-teman kenapa kita melihat Bitcoin itu sepertinya kesulitan untuk mendapatkan semacam pijakan gitu ya. Pijakan yang kuat itu susah. Sebelum pada akhirnya ya kemarin kita mendapatkan ada rebound yang lumayan signifikan dari 76.000 sampai ke kurang lebih 85 kemarin. Jadi itu lumayan banget. Tapi itu masih sangat-sangat jauh dibandingkan dengan all time high kita sebelumnya yang berada di kurang lebih 110.000, teman-teman. Nah, kita bakalan bahas sekarang dari segi price action. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Nah, kalau misalnya teman-teman menonton video saya kemarin, saya sudah sampaikan bahwa saya short term sebenarnya cenderung bullish. Gitu ya, saya short term cenderung bullish dan mengatakan bahwa saya expect Bitcoin masih akan nge-push minimal ke area 86 sampai 88 ribu dolar kurang lebih. Nah, tetapi kalau teman-teman menonton video saya kemarin, kalian tahu bahwa saya sampaikan, tetapi teman-teman, kalian juga harus mewaspadai kemungkinan bahwa kita akan mencoba untuk memancing dulu orang-orang untuk melakukan short dengan kita melihat ada drop sampai ke kurang lebih 83 atau 82 ribu sekian sebelum pada akhirnya kita start lagi untuk mendapatkan rally. Dan itulah yang sekarang masih berlaku menurut saya, teman-teman. Jadi belum ada menurut saya sesuatu yang perlu saya ubah. Senario yang saya sampaikan di video kemarin itu masih valid sampai dengan hari ini. Karena saya sampaikan bahwa invalidasi dari senario bullish kali ini menurut saya adalah kalau kita berhasil breakdown di bawah 81 ribuan and then start untuk mendapatkan bearish continuation pattern. Nah, jika itu yang kita lihat terjadi, maka oke, saya mungkin akan flip ke arah bearish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya masih juga sampai dengan hari ini, biasnya short term adalah bullish. Oke? Bukan hanya karena secara struktur sebenarnya kita sudah break dari area lower high terakhir, teman-teman, tetapi kalau kita lihat pergerakannya di sini juga termasuk sebuah rally diikuti konsolidasi. Sama saja dengan apa yang teman-teman lihat di sini, rally dan konsolidasi diikuti rally berikutnya. Ya kan? Nah, ini juga adalah pergerakan yang serupa. Oke. So, sampai dengan hari ini, teman-teman, posisi yang saya buka di Bitcoin itu belum saya close. Oke. Bukanya di mana? Bukanya sudah dari kurang lebih area range ini, teman-teman. Jadi, saya sekarang sudah memposisikan entry saya sebagai stop loss. Jadi, apapun yang terjadi ke trade ini, saya sudah tidak lagi akan mendapatkan loss. Antara saya keluar dalam keadaan break even, atau saya keluar dalam keadaan profit. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara soal price action, apa yang terjadi di sini ini mungkin bisa kita abaikan gitu ya, yang ini nih. Kenapa? Karena itulah yang tadi kita baru bahas gitu. Ini adalah pertarungan para whales kemarin. Ada whales hyperliquid yang nge-short kurang lebih di 84 ribuan, ya kan? Kurang lebih di area ini, nge-short kurang lebih 300-an juta dolar. And then kita drop, dia udah mulai start profit gitu kan, tapi target profitnya itu masih cukup jauh, seingat saya kurang lebih 69 ribuan, dia TP-nya di situ. Tapi kemudian orang-orang ngelihat nih, wah, jangan sampai nih kita drop sampai ke area itu kan, dan ada whales yang mencoba untuk nge-counter gitu. Karena kan kita kemarin minggu, volume tidak terlalu kencang, kemudian order book-nya tipis, otomatis untuk menggerakkan harga signifikan ke atas maupun ke bawah, itu tidak perlu uang yang terlalu banyak. Sehingga ada kumpulan whales yang mencoba untuk nge-counter dan mau meliquid whales yang hyperliquid.
yang punya titik likuidasi kurang lebih 86 ribuan, ya kan? Sehingga terjadi spike di sini, teman-teman, tetapi pada akhirnya kembali reject. Jadi, saya bisa consider ini adalah pergerakan yang harus kita abaikan. Jadi, untuk sementara waktu, teman-teman, apa yang kita lihat terjadi adalah sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan di video kemarin, bahwa ini berpotensi menjadi sebuah pancingan untuk orang-orang masuk ke short, menjadi liquidity lagi bagi orang-orang yang mau mengakumulasi posisi long di sekitaran area ini, dan setelah mereka selesai melakukan akumulasi, kita akan kembali dinaikkan lagi ke atas. Oke, jadi simple saja teman-teman, kesimpulannya adalah in the short term, bias saya masih akan bullish selama senario invalidasi yang saya sampaikan di video kemarin belum terjadi, yaitu adalah breakdown di bawah 81.000 and then start mendapatkan semacam konsolidasi atau bearish continuation pattern. Jika itu yang kita lihat, oke, kita mungkin akan bisa flip ke arah bearish dan menargetkan minimal ke area 80.000 atau bahkan ke 76.000 sebagai area low terakhir lagi. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya biasnya masih cenderung akan dalam keadaan bullish dan menargetkan minimum, teman-teman, nyampe ke area 86 sampai 87.500 atau bahkan 88.000 dolar, karena di area tersebut kita akan lagi-lagi mendapatkan major trend line. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi ujian sesungguhnya untuk Bitcoin, bukan yang sekarang menurut saya. Ujian sesungguhnya nanti akan ada di sini, di mana kita akan ketemu dengan area major resistance berupa trend line di sini, ya kan? Dan jika memang kita sepertinya kesulitan untuk breakout di atas area tersebut dan justru membentuk yang namanya reversal pattern lagi, maka itu justru bisa dijadikan tempat bagi kita untuk start mencari secara untuk short lagi, teman-teman. Oke, tapi bukan sekarang. So, saya rasa itu sih, teman-teman, yang mau saya sampaikan di video hari ini. Pada intinya, short term, saya biasnya masih bullish, mid term, biasnya masih bearish. Kesimpulan ketiga, minggu ini volatility masih akan tetap eksis dikarenakan adanya FOMC yang bakalan kita lihat di Kamis dini hari nanti. Kesimpulan keempat, pergerakan yang kita lihat di sini, teman-teman, itu menurut saya bisa diabaikan karena ini adalah manipulasi yang terjadi antara hyperliquid whales dan juga whales yang berada di luar yang mencoba untuk nge-counter. Itu aja. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui update-update terbaru seputar market tentunya, dan juga setup-setup yang biasa saya bagikan, pastikan kalian sudah follow Twitter saya. Linknya sudah ada di kolom description. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol di sana. Kalau teman-teman tertarik untuk membahas topik apa, kalian juga bisa komen di sana. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.